kolaborasi juga sih sebenarnya gitu ya untuk menebar kebaikan gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, jadi sesi kita kali ini terkait dengan jurus gitu untuk menulis motivation letter gitu. Spesial sebenarnya spesifik khusus untuk teman-teman yang ingin apply beasiswa gitu atau apply ke universitas yang memerlukan syaratnya adalah motivation letter atau personal statement mungkin di beberapa universitas gitu ya istilahnya. Atau mungkin teman-teman yang ingin tahu sebenarnya motivation letter itu apa sih gitu. Karena ada beberapa pekerjaan yang juga mempersyaratkan adanya personal statement atau motivation letter gitu. Jadi ini mungkin bisa general diaplikasikan sesuai dengan kepentingan teman-teman sendiri. Sedikit teknis buat teman-teman yang ingin hidupkan video, dipersilahkan menghidupkan videonya gitu ya. Tapi mohon di-mute mikrofonnya sehingga nanti acara bisa berjalan dengan lancar gitu. Kemudian nanti di sesi akhir tentu kita akan sharing materinya setelah mengisi evaluasi feedback. Jadi juga teman-teman bisa merefresh apa yang telah disampaikan oleh narasumbernya. Oke, kali ini saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Kak Putri. Saya sih biasanya manggilnya Kak Uti gitu ya. Halo Kak Putri, Kak Uti. Halo Eka. Boleh dipanggil Kak Putri, boleh. Kak Uti juga Oke, boleh. Kak Uti juga boleh ya. Jadi sedikit perkenalan ya. Jadi Kak Putri ini nama lengkapnya Dewa Ayu Putri Handayani. Sekarang di Undiksta ya Kak Uti ya. Dan Ya. S1-nya psikologi di Universitas Indonesia, lulus tahun 2014, kemudian S2-nya di Leiden University di Belanda, jurusan psikologi juga gitu ya. Untuk itu Kak Uti juga sebenarnya ke Belanda dengan bantuan beasiswa LPDP ya Kak Uti ya. Ya, Jadi betul. teman-teman mungkin yang ingin berencana meng-apply beasiswa LPDP tahun depan, nah preparation-nya mulai dari sekarang gitu. Karena kan udah lewat ya untuk tahun ini ya. 20 Oktober kalau nggak salah kemarin. Oke, untuk waktu dan tempat tanpa panjang lebar, silakan saya persilakan kepada Kak Uti. Silakan Kak. Oke, terima kasih Eka sudah memperkenalkan saya di sini dan selamat sore teman-teman semua. Mungkin banyak teman-teman yang baru habis mandi nih ya, baru habis mandi langsung join di Zoom meeting kita, atau mungkin ada yang belum mandi langsung join, nggak apa-apa. Yang penting semangatnya sama pada saat sebelum maupun setelah mandi gitu ya. Nah, seperti yang sudah Eka sampaikan tadi, bahwa kita hari ini akan membahas tentang motivation letter ya teman-teman. Mungkin saya langsung share screen aja di sini. Nah, apa sudah kelihatan ya? Sebentar. Sudah kelihatan Kak. Nah, ya. Oke, kalau lihat dari judul sih How to Write an Impressive Motivation Letter ya. Jadi saya di sini ingin sharing tentang pengalaman saya sih pribadi ya. Karena sejujurnya kalau kita bicara tentang motivation letter, itu nggak ada yang paling benar tuh seperti apa gitu. Karena pada akhirnya semua itu disesuaikan dengan institusi yang memang meminta motivation letter dari kita. Jadi di sini tujuan saya di sini hanya ingin sharing ke teman-teman. Jadi bagaimana saya memandang motivation letter itu, bagaimana saya menuliskan motivation letter itu, sehingga bisa berguna juga mungkin buat teman-teman nanti ketika ingin melamar beasiswa atau melamar kuliah dan juga mencari kerja gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu tentang motivation letter, tapi ada juga mungkin yang belum tahu sama sekali tentang motivation letter gitu ya. Nah, tapi di sini saya ingin memberikan sedikit definisi, bukan definisi sih, sedikit pandangan saya tentang motivation letter, sehingga kita memiliki kesepakatan nih, gitu, sudut pandang yang sama, bahwa motivation letter itu seperti apa, gitu ya. Nah, kalau saya bilang sih motivation letter itu adalah showing your personality and purpose on paper ya. Jadi menunjukkan kepribadian kamu dan tujuan kamu dalam sebuah kertas. Nah, kalau model motivation letter yang sekarang kan banyak kan juga soft file ya, jadi bukan dalam kertas. Tapi kalau maksudnya di sini adalah bagaimana kita menuangkan cerita tentang diri kita dan tujuan kita dalam 1 atau 2 halaman kertas seperti itu.
Jadi intinya dalam motivation letter itu yang kita ceritakan adalah pertama diri kita, yang kedua adalah tujuan kita, ya. Nah, sering juga disebut dengan statement atau juga statement of purpose. Sebenarnya ini sama aja dengan motivation letter, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa personal statement itu dengan motivation letter. Nah, mungkin bedanya sedikit ya. Jadi bedanya itu adalah kalau personal statement dia lebih menekankan pada apa yang sudah kita lakukan yang dapat membentuk kita pada saat ini, ya. Jadi kita bercerita tentang pengalaman di masa lalu yang membentuk kita sekarang, gitu. Itu personal statement. Kalau motivation letter lebih kepada bagaimana kita menuju ke masa depan. Jadi apa yang sudah kita lakukan sekarang dan apa yang kita harapkan di masa depan nanti. Jadi kita bicara tentang karir kita ke depannya bagaimana, tujuan kita dan lain sebagainya. Tanpa juga mengesampingkan hal-hal yang sudah kita lakukan saat ini maupun di masa lalu gitu. Jadi kalau motivation letter dan personal statement itu bedanya di perspektifnya aja. Jadi kalau personal statement perspektifnya masa lalu dan masa kini, kalau motivation letter masa kini dan masa depan, tapi sedikit ada masa lalunya gitu. Karena tentu kita cerita tentang kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah saya singgung juga sedikit tadi, bahwa motivation letter itu digunakan umumnya untuk 3 hal. Yang pertama, melamar beasiswa, kemudian mendaftar kuliah, dan melamar kerja. Nah, sebenarnya kampus-kampus di luar negeri itu hampir semua mensyaratkan yang namanya motivation letter. Tapi kalau kampus di Indonesia memang belum. Nah, cuman kalau yang saya lihat trennya saat ini, banyak sudah kampus-kampus di Indonesia yang membutuhkan yang namanya recommendation letter. Nah, itu beda lagi. Ya, tetapi motivation letter masih belum saya lihat. Cuman mungkin di kemudian hari kampus-kampus di Indonesia juga akan mengarah ke situ. Karena dia akan melihat bagaimana motivasi kita, apa sih tujuan kita sebenarnya masuk ke program itu, gitu ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman ingin sekolah ke luar negeri, umumnya kalian pasti akan diminta motivation letter dan memang ini perlu dipersiapkan ya. Oke, motivation letter itu it is one chance to really show yourself. Kalau saya bilang sih ini sebenarnya adalah kita harus berpikir bahwa it may be the only chance gitu. Karena ketika kita membuat motivation letter itu adalah terjadi ketika kita melakukan pemberkasan ya, ketika kita submit aplikasi dan lain sebagainya. Dan ketika itu tidak ke interview atau seleksi-seleksi yang lainnya. Maka kalau saya memandang motivation letter ini lebih kepada anggap saja motivation letter ini adalah satu-satunya cara untuk kita bisa masuk ke kampus itu. Gitu. Ketika kita berpikir seperti itu, maka kita akan memberikan effort atau energi, tenaga yang lebih untuk menciptakan motivation letter yang baik seperti itu. Jadi kalau mungkin saya sering bertemu juga dengan teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri atau melamar beasiswa, mereka tidak terlalu menganggap bahwa motivation letter ini adalah sesuatu yang penting karena mungkin mereka berpikir hanya sekedar menceritakan tentang dirinya atau tentang pengalamannya, ya sudah begitu aja. Tapi bagi institusi pendidikan yang memang membutuhkan motivation letter dari para aplikannya, ini adalah satu hal yang besar sekali dan satu kesempatan yang besar sekali bagi kita untuk benar-benar menunjukkan diri kita. Karena mereka tidak kenal sama kita kan, mereka hanya kenal dengan kita melalui selembar motivation letter itu, sehingga memang harus difokuskan, diberikan usaha yang seoptimal mungkin dalam kita membuat motivation letter itu. Oke? Nah, kalau motivation letter itu sebenarnya apa? Kadang-kadang orang itu berpikir bahwa yang seperti saya bilang tadi, ya sudah bikin aja motivation letter, tulis aja yang bagus-bagus. Sering seperti itu kan, tulis aja yang bagus-bagus, ntar juga pasti lolos kok gitu misalnya. Ya, itu nggak hanya sekedar menulis yang bagus-bagus, tapi motivation letter itu sebenarnya adalah it's about you being honest. Ya, ini adalah tentang kamu jujur terhadap dirimu. Karena jujur saja saya sebagai seorang yang mempelajari psikologi, ketika saya membaca suatu esai seseorang ya,
orang A dan B, katakanlah begitu, yang si A menulis dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran yang luar biasa, kemudian si B menulis dengan ya ala kadarnya, dan mungkin juga dia kegiatan yang dia tuliskan di sana juga itu nggak benar semuanya, misalnya begitu, terlihat sekali mana yang benar-benar menuliskan dengan jujur, mana yang hanya dibuat-buat. Gitu. Karena mungkin bisa jadi orang-orang yang akan melihat motivation letter kalian memang orang-orang yang paham betul tentang ilmu perilaku misalnya, atau ilmu tentang manusia, atau memang orang yang sudah berpengalaman bertahun-tahun melihat motivation letter orang gitu. Sehingga dia tahu betul mana nih yang benar-benar jujur ya, memang benar-benar menceritakan kondisi dia secara real, mana yang ternyata hanya bohong-bohong aja gitu. Ya, karena memang tidak bisa kita menampik fakta bahwa banyak orang yang bohong di motivation letter, dan memang pada akhirnya itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Apakah kita mau memberikan cerita bohong pada orang untuk membuat kita masuk ke program itu, atau kita jujur lalu kemudian kita masuk, tentu kepuasan kita akan lebih jauh lebih besar. Gitu ya. Jadi motivation letter itu pahami bahwa orang-orang yang melihat motivation letter itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman. Sudah punya banyak referensi tentang motivation letter. Sudah ribuan motivation letter yang dia baca. Maka dia akan dengan mudahnya membedakan mana yang benar-benar jujur, mana yang hanya bohong-bohongan aja gitu ya. And motivation letter itu juga it's about you being persuasive. Jadi kalau saya bilang memang motivation letter itu adalah tentang bagaimana kita cerita tentang diri kita, bagaimana kita jujur, tapi kalau kita tidak bisa menuliskannya dengan baik atau dengan cara yang persuasif, maka orang juga nggak akan percaya, gitu ya. Sama halnya dengan kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, ada orang yang bicara pada kita tentang sebuah fakta, tapi kita nggak langsung percaya, karena cara dia menceritakan itu biasa aja, mungkin tidak dengan ekspresi yang cukup menggebu-gebu, atau misalnya ekspresi yang bagaimana lah itu akhirnya membuat kita percaya. Jadi mungkin tentu saja ketika kita menulis sesuatu itu beda cara mempersuasinya dengan ketika kita ngomong sesuatu pada orang atau ngobrol dengan orang. Kalau ngobrol dengan orang tentu kita kan bisa menambahkan ekspresi. Ya, jadi misalnya kita menceritakan sesuatu yang membahagiakan, yang gembira, maka kita berekspresi happy di situ. Sehingga orang percaya bahwa itu adalah suatu berita gembira gitu misalnya. Tapi kalau dalam menulis tentu tidak ada ekspresi di sana. Nah, bagaimana caranya? Tentu mungkin ini akan bisa kita pelajari lebih lanjut bagaimana menulis sesuatu yang persuasif. Beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama tentu struktur ya. Jadi kita harus melihat strukturnya. Kita harus membuat struktur yang baik, kemudian kita memberikan argumen-argumen yang baik terhadap pernyataan kita seperti itu. Lalu kemudian kita tidak terlalu banyak menambahkan yang kita sebut dengan flowery sentences atau kalimat-kalimat yang nggak penting gitu loh sebenarnya. Ya, jadi mungkin ini nanti akan lebih lanjut lagi saya bahas khusus dalam motivation letter gitu ya. Oke, yang ketiga adalah it's about you being sure about your choice. Jadi ini tentang bagaimana kalian itu yakin bahwa kalian memang benar-benar menginginkan program itu atau menginginkan beasiswa itu. Kalau kalian niatnya hanya setengah-setengah, maka lebih baik jangan nulis motivation letter dulu. Menurut saya seperti itu. Mungkin kalian perlu yakinkan diri dulu gitu. Program apa yang kalian mau, kemudian universitas apa gitu ya. Lalu kemudian bagaimana nantinya ketika setelah lulus dari sana, karir apa yang kalian akan pursue gitu. Jadi kalian harus yakin dulu dengan rencana kalian, baru kemudian mulai menuliskan motivation letter. Karena sebenarnya salah satu hal yang menghambat kita dalam menuliskan motivation letter itu adalah kita nggak tahu mau nulis apa. Ya, kita nggak tahu mau nulis apa. Jadi sering sekali kalau kita ngobrol dengan teman-teman ya yang memang ingin kuliah di luar negeri misalnya, mereka bingung, aduh saya mau nulis apa sih di motivation letter, bingung loh mau mulainya dari mana dan lain sebagainya. Salah satu kebingungan itu ya karena kita tidak terlalu yakin dengan apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita apply seperti itu. Jadi kalau kita sudah yakin, bayangkan kalau kalian yakin terhadap sesuatu, maka akan ada banyak cerita yang keluar dari otak kalian.
tentang hal itu. Nah, nanti tinggal dioles aja, distrukturisasi lagi supaya tidak berantakan. Karena kan kadang apa yang kita tuangkan dari pikiran kita ke tulisan itu tidak selalu runut ya. Jadi kadang-kadang ke sana kemari dan lain sebagainya. Nanti kan diperbaiki lagi. Seperti itu. Jadi 3 hal penting yang harus kita pahami tentang motivation letter itu adalah kita harus jujur dengan motivation letter itu, tentang apapun yang kita tulis di motivation letter. Kemudian yang kedua adalah persuasif, kita menuliskannya dengan gaya yang meyakinkan, yang membuat kita terlihat profesional, terlihat sungguh-sungguh kita menginginkan program itu. Kemudian yang ketiga adalah kita yakin dengan program yang kita pilih. Gitu ya. Kalau ini sudah kalian bentuk komitmen itu, maka sebenarnya kalian sudah siap untuk membuat motivation letter. Namun sebelum itu tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum kalian benar-benar mau menulis motivation letter. Oke. Pertama, anggaplah kalian memang sudah yakin dengan program yang kalian pilih, gitu ya. Kalian sudah yakin, oh saya masuk mau program ini di universitas ini, saya mau masuk pada intake pada saat September, misalnya September tahun depan. Oke, saya sudah yakin dengan semua itu. Nah, tetapi sekarang tentu perlu yang namanya reflection, ya, refleksi pada diri kalian sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan yang memang penting, ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang penting kita bahas di motivation letter. Perlu juga dipahami bahwa motivation letter ini sebenarnya is not a one time thing atau a one day thing atau a one moment thing. Jadi motivation letter ini bukan sesuatu yang bisa kita tulis dalam 1 hari atau 1 jam atau 1 momen, ya. Jadi bahkan kalau kita pernah dengar, mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar wawancaranya si Maudy Ayunda yang dia mengajukan aplikasi ke Harvard, Stanford. Dia cerita bahwa dia bahkan menulis motivation letter itu 3-4 bulan. Orang sekelas Maudy Ayunda yang mungkin kita anggap dia wanita yang cerdas ya, dan kemudian dia diterima di beberapa kampus ternama seperti itu, bahkan dia sendiri pun menulis motivation letter dalam waktu 3-4 bulan. Gitu ya. Jadi bagaimana kita yang memang kita sendiri nggak terlalu punya pengalaman loh kuliah di luar negeri, kita belum tahu loh bagaimana studi di sana tuh seperti apa, karakteristik orang-orang di sana tuh seperti apa. Tentu kita membutuhkan waktu yang lama untuk membuat motivation letter, gitu. Ya. Jadi sebelum kalian memulai untuk membuat motivation letter, ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan pada diri kalian sendiri. Yang pertama adalah what program are you applying? Jadi apa program yang kamu apply? Gitu ya. Ingin meyakinkan lagi, benar nih kamu mau nge-apply program A. Misalnya saya dulu pada saat mau S2, saya ambil Social and Organizational Psychology. Benar nggak saya mau spesialisasinya ke Social and Organizational Psychology? Atau mungkin ke Clinical Psychology, atau ke Educational Psychology. Gitu. Terus, apakah kita sudah paham dengan beda antara satu spesialisasi dengan spesialisasi yang lain? Karena tentu yang memahami perbedaan itu kalian sendiri, itu bidang kalian soalnya. Tapi kita betul-betul harus tahu gimana nih bedanya antara satu konsentrasi atau satu spesialisasi dengan spesialisasi lainnya. Sehingga kita tahu nanti peluang karirnya akan seperti apa. Oke, kalau saya ngambil program A, maka saya nantinya karir saya akan ke sini, ke situ, dan lain sebagainya. Jadi perlu pemahaman dan pengetahuan yang penuh tentang program yang akan kita lamar. Seperti itu ya. Atau kalau konteksnya beasiswa, tentu kita harus paham betul beasiswa itu sebenarnya maunya apa. Kalau beasiswa LPDP, misalnya nih salah satu keinginan dari pemerintah melalui beasiswa LPDP adalah melahirkan anak-anak muda yang bertalenta, namun juga mau berkontribusi kepada negara, misalnya begitu. Nah, jadi kita harus paham betul, oh dia maunya bahwa saya akan berkontribusi pada negara. Saya harus, ya salah satunya adalah syaratnya harus balik ke Indonesia. Lalu apa yang saya bisa lakukan di Indonesia? Misalnya seperti itu. Jadi perlu paham betul apa program yang akan kita lamar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, why are you interested in that program? Kenapa kamu tertarik dengan program itu? Jadi tidak hanya sekedar apa programnya, tapi kenapa? Harus ada alasan-alasan khusus yang memang membuat kamu tertarik dengan program itu.
Karena kalau kita melamar S2 ya, kalau menurut saya kalau kita ingin ke luar negeri, jangan ikut-ikutan teman. Karena sering sekali kita memilih jurusan kuliah itu karena ikut-ikutan teman. Ya, tapi tolong jangan seperti itu. Karena pada akhirnya yang bawa gelar itu, yang bawa ilmu itu adalah kalian. Kalian yang bisa mempertanggungjawabkan itu. Sehingga kalian harus tahu betul kenapa kalian memilih program itu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, is there any reason related to the country or to the university? Kita tidak bisa menyangkal bahwa pilihan kita terhadap program atau terhadap program yang ingin kita tempat kita kuliah nanti itu tidak terlepas dari di mana universitas apa dia, kemudian di mana letaknya, negaranya maksudnya. Karena saya pribadi juga dulu ketika saya memilih Leiden, kemudian saya tahu bahwa Leiden itu di Belanda, maka saya berpikir, oh Belanda itu bagus ya, banyak banyak bunganya gitu, sehingga saya bisa jalan-jalan lihat bunga, indah banget. Terus dia juga terletak dekat dengan negara-negara yang lain, sehingga saya mungkin pas liburan saya bisa jalan-jalan ke negara lain dan lain sebagainya. Jadi pasti ada pertimbangan itu. Saya yakin itu pasti ada. Sehingga perlu refleksi lagi, sebenarnya yakin nggak ketika kita mau program itu, kemudian negaranya di sana, bisa nggak kita survive di sana? Atau kita adaptasi, menyesuaikan diri di sana? Seperti itu ya. Nah, kemudian, sama juga dengan universitas. Ada juga orang-orang yang ingin sekedar masuk ke universitas ternama, entah jurusannya apa aja, gitu. Jadi yang penting universitasnya ternama. Kalau dulu misalnya, kalau saya dulu waktu S1 ya, ada hashtag yang penting masuk UI katanya. Jurusannya mau apapun, yang walaupun tidak terlalu populer atau kompetitif gitu ya, yang penting masuk UI gitu, katanya begitu. Mungkin juga dalam konteks ini seperti itu. Jadi ada orang-orang yang penting kuliah di luar negeri, yang penting saya kuliah di Harvard, entah prodinya apa, programnya apa dan lain sebagainya, ya saya nggak peduli. Jadi itu bahaya sekali ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Yang dilihat dulu programnya dulu, baru kampusnya. Kalau saya dulu begitu sih. Jadi saya melihat programnya dulu, baru saya cari kampusnya yang menyediakan program itu ada di mana aja. Baru kemudian saya memilih dari beberapa pilihan itu. Seperti itu ya. Oke, kemudian what careers will you pursue after graduating from the program? Jadi apa karir yang akan kalian pursue atau kalian lakoni nanti setelah kalian setelah menamatkan studi di program tersebut, gitu ya. Jadi kita perlu berpikir nanti, karena kalau ini mungkin lebih ke S2 ya, kalau konteksnya motivation letter itu. Memang ada sih di S1 juga, tapi mungkin teman-teman di sini rata-rata sudah kuliah gitu, sehingga mungkin persiapan motivation letter ini adalah persiapan untuk S2. Nah, kalau kalau di sini kita setelah kita S2 tentu kita harus berpikir nanti setelah S2 kita mau kerja apa, mau karirnya itu seperti apa, jenjang karir seperti apa yang kita harapkan, seperti itu. Jadi memang harus dipikirkan, jangan sampai kita memilih program ya udah karena saya suka aja, tapi saya nggak tahu nih nanti saya mau kerja jadi apa, gitu kan. Jadi itu juga agak bahaya juga gitu kalau hanya sekedar suka, tapi kita nggak tahu nanti arahnya kemana, gitu ya. Kemudian what makes you the best candidate for the scholarship and the program? Jadi apa yang membuat Anda menjadi kandidat yang terbaik untuk program itu? Kalau kalian hanya sekedar menceritakan tentang kekuatan kalian, misalnya I'm a hard worker, saya orangnya tepat waktu, saya orangnya pekerja keras, saya orangnya bla 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 dan lain sebagainya. Ada banyak orang di luar sana yang juga mengatakan hal itu, gitu ya. Jadi perlu kita berefleksi lagi, pikir lagi. Di balik semua kekuatan yang kita miliki, apa sebenarnya di antara semua itu yang paling unik yang ada dalam diri kita, gitu ya. Jadi itu akan menjadi kekuatan kita. Karena kalau kita cuma bilang, ya saya adalah seorang pekerja keras, mungkin dari 1000 aplikan 999 akan mengatakan dia adalah seorang pekerja keras, gitu ya. Jadi carilah kira-kira apa hal yang unik yang ada dalam dirimu, yang menjadi kekuatan kamu dan membuat dirimu itu cocok untuk masuk ke dalam program tersebut, gitu ya. Oke, and yang terakhir adalah how will it contribute to your personal development? Ketika kita memilih program,
atau beasiswa gitu ya, kita tidak hanya berpikir tentang programnya apa, lalu kemudian karirnya apa, tapi apa yang bisa program itu berikan untuk pengembangan diri saya, ya. Pengembangan diri itu misalnya gini, oh program itu ternyata setelah saya baca banyak ada kegiatan-kegiatan belajar yang sifatnya kolaboratif atau kelompok. Nah, saya merasa kalau itu saya lakukan secara rutin, maka saya akan itu akan meningkatkan kemampuan kerjasama saya, kemampuan komunikasi saya, sehingga itu akan baik bagi saya untuk ke depannya. Nah, itu personal development. Jadi secara tidak langsung, program yang kita pilih itu, yang ditawarkan oleh universitas tersebut, memang tidak hanya menjanjikan karir yang kalian inginkan, tapi juga pengembangan diri yang kalian butuhkan. Kalau kalian sebelumnya merasa, saya nggak berani ngomong di depan umum, saya bla 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 segala macam, maka mungkin pengembangan diri seperti itu yang memang dibutuhkan. Jadi, ask yourself, tanyakan dirimu sendiri, apa kira-kira personal development yang akan kalian dapatkan ketika kalian memilih program tersebut. Ya, oke, ini dilakukan sebelum kita menulis motivation letter ya. Jadi, hal-hal ini perlu kalian tanyakan lagi pada diri kalian, karena ini akan membantu kalian agar lebih lancar menulisnya. Gitu. Kalau nggak gitu bakalan bolak-balik terus, bakalan bolak-balik lagi. Oh ini apa ya? Oh ini bolak-balik seperti itu terus. Jadi persiapkan dulu ini pertanyaan ini, refleksi ya ke diri sendiri. Nanti kalian akan lebih siap ketika saatnya sudah menulis. Nah setelah itu, setelah kita sudah melakukan refleksi terhadap pilihan kita, maka ada baiknya kita consult with people. Jadi kita berkonsultasi dengan orang lain, kira-kira pilihan kita itu tepat nggak ya? Gitu. Pilihan kita itu memang cocok nggak ya buat kita? Ini penting sekali, karena ini yang sering miss sebenarnya. Sebenarnya saya sendiri dulu pernah miss juga, karena dulu saya sempat melamar ke beberapa bukan untuk studi ya, jadi misalnya untuk ikut program pertukaran pelajar dulu pada saat kuliah, yang waktu itu saya ikut sempat mau ke Thailand, ke Korea, dan lain sebagainya. Saya sempat gagal gitu, karena kadang-kadang ketika kita menulis motivation letter, kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, kita lupa untuk bertanya pada orang lain tentang apa yang kita tulis. Padahal itu penting sekali ya. Sering kali bukan karena lupa juga, tapi karena kita malu. Ya, aduh malu deh dilihat sama orang motivation letter kita, nanti ada dikoreksi ini itu. Kita malu dan kita takut dikoreksi. Nah, hal-hal itulah yang akhirnya menghambat kita untuk tidak berdiskusi dengan orang lain tentang isi dari motivation letter kita. Padahal ini menjadi hal yang penting. Kenapa penting? Karena kadang kita memiliki sudut pandang sendiri yang kadang-kadang itu hanya didasarkan pada sudut pandang kita saja. Jadi maksudnya pemikiran kita hanya didasarkan pada sudut pandang kita saja, pengalaman kita saja. Jadi tidak apa istilahnya itu, tidak berpikirnya tuh lateral gitu. Jadi hanya berpikir pada satu hal saja gitu. Ya. Nah, kalau dalam psikologi ada yang disebut dengan blind spot. Blind spot itu adalah ketika ada satu hal dalam diri kita yang kita tidak tahu, tetapi orang lain tahu. Nah, ini sebenarnya yang ingin kita cari dari consulting with people. Jadi mungkin ada karakteristik-karakteristik pribadi yang kita tidak tahu, tetapi sebenarnya itu bisa menjadi poin bagus untuk motivation letter kita. Dan memang akhirnya orang lain yang memberitahu kita. Gitu. Jadi itu disebut dengan blind spot. Kita nggak sadar kadang-kadang. Sering nggak kalau kalian di rumah itu, misalnya ada teman-teman atau keluarga yang bilang bahwa, kamu pemarah banget deh, gitu kan. Banyak banget orang di sekeliling kamu yang bilang bahwa kamu pemarah, gitu kan. Tapi kamu merasa, enggak kok, saya enggak pemarah kok. Dari mananya saya pemarah, enggak pernah marah, bla 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 segala macam. Kamu sibuk dengan pikiranmu sendiri seperti itu. Mungkin itu adalah blind spot. Adalah sesuatu atau karakteristik yang ada pada dirimu, tapi tidak kamu ketahui. Dan orang lain yang menyadari hal itu. Mungkin seperti itu ya. Jadi ketika kita consult with people, tujuannya adalah untuk menemukan blind spot itu. Menemukan blind spot yang mungkin kita tidak sadari, yang memang dapat berkontribusi positif terhadap motivation letter kita. Nah, siapa orang yang kita akan datangi? Tentu orang yang kita percaya dan orang-orang yang bisa memberikan feedback
kepada motivation letter kita. Jadi misalnya kalau kita sudah bekerja gitu ya, mungkin supervisor kita yang memang melihat kita bekerja setiap hari, bekerja sama dengan dia setiap hari dan lain sebagainya. Atau senior kita di kuliah misalnya yang memang dekat hubungannya sama kita, sering kepanitiaan bareng ya, satu organisasi bareng dan lain sebagainya. Atau mungkin orang tua, kalau memiliki orang tua yang cukup ya yang seorang akademisi mungkin atau memiliki wawasan akademik yang baik, mungkin bisa kepada orang tua kita atau kepada teman dekat kita yang betul-betul mengetahui tentang diri kita. Ya. Jadi orang itu bisa siapa aja, yang penting kalian percaya dan memang bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap apa yang kita butuhkan. Nah, mungkin hal-hal yang bisa ditanyakan pada orang-orang itu adalah what are my strengths and weaknesses? Jadi kalian bertanya apa sih kekuatan dan kelemahan saya? Karena kita berusaha untuk menemukan blind spot itu tadi kan. Kemudian is the program the right fit for me? Jadi apakah menurut dia program itu cocok dengan saya? Ya, karena orang itu mengenal saya, mengenal kepribadian saya, maka kita bisa tanya ke orang itu cocok nggak ya program ini buat saya? Nah, seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah how likely is it for me to get into the program I want? Jadi minta juga pertimbangan pada orang-orang sekeliling kalian. Kira-kira mungkin nggak ya saya keterima di program itu? Mereka akan memberikan pertimbangan. Pertimbangannya banyak, kan mereka tahu kemampuan kalian, mereka tahu kepribadian kalian. Mungkin mereka bisa memberikan gambaran setidaknya. Oh, ya kamu kan orangnya pekerja keras, kamu kan orangnya sangat suka belajar dan lain sebagainya. Jadi sepertinya program ini cocok buat kamu dan kayaknya kemungkinan untuk lolosnya tuh tinggi, misalnya begitu. Tapi tentu kita harus bertanya alasannya ya. Jadi jangan hanya sekedar oh iya kamu pasti dapat kok, bukan hanya sekedar kayak gitu, tapi kita tanya, kenapa kamu yakin sekali kalau aku bisa dapat di sana gitu. Kira-kira apa sih yang membuat aku bisa dapat di sana dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa tanya pertanyaan yang lebih umum lah. Is there any suggestions? Jadi adakah saran-saran yang bisa orang itu berikan pada kita untuk kita lebih baik dalam mengapply beasiswa atau program dan menuliskan motivation letter. Ya. Oke, setelah itu kita sudah lakukan refleksi terhadap diri sendiri, kemudian kita konsultasikan dengan orang lain, maka sekarang adalah saatnya kita siap untuk menuliskan motivation letter. Nah, tetapi sebelum kita benar-benar menulis motivation letter, kita harus menyediakan alat-alat yang kita gunakan untuk menuliskan motivation letter. Tidak selalu harus laptop, karena kadang-kadang inspirasi itu atau pikiran itu datang begitu aja. Bahkan ketika kita buka laptop belum tentu kita langsung on dengan langsung tune in dengan laptopnya gitu kan. Bisa jadi malah nggak ada ide sama sekali. Jadi mungkin perlu untuk menyiapkan kertas kecil dan pulpen untuk saat kalian terpikirkan sesuatu tulis deh. Atau HP lah, kalau kita kan sekarang selalu bawa HP kemana-mana, di bagian notes itu apapun yang terpikirkan di benak kalian, silahkan ditulis dulu. Nanti ketika ada waktu yang lebih panjang, kalian bisa merangkai itu menjadi sebuah kalimat. Kemudian ketika menulis motivation letter, kita perlu tempat yang quiet. Nah, sebenarnya ini preferensi juga ya. Jadi kadang ada orang yang konsentrasinya penuh pada saat rame, pada saat banyak distraksi. Bisa jadi seperti itu. Jadi temukanlah tempat yang nyaman untuk kalian. Kemudian make yourself comfortable dengan situasi itu. Lalu make sure kalau kalian menulis motivation letter, you are in a good mood. Jadi please ketika kalian ingin menuliskan motivation letter, kalian dalam mood yang baik. Karena ketika kita secara emosi positif ya, maka hal-hal baik itu, ide-ide itu akan banyak keluar. Jadi kalau kita emosinya lagi negatif itu biasanya hitam semua, udah nggak ada ide sama sekali biasanya gitu ya. Jadi make sure you are in a good mood sehingga ada ide-ide, kemudian kenangan-kenangan atau memori-memori pengalaman-pengalaman masa lalu yang bisa kalian masukkan di motivation letter kalian yang menjadi poin kuat kalian nanti gitu. Oke? Nah, itu hal-hal yang perlu kalian lakukan sebelum motivation letter itu dibuat, benar-benar dibuat ya. Nah, sekarang kita
langsung ke motivation letternya. Secara teknis ini ya, kalau di sini saya sebenarnya tidak ingin memberikan contoh motivation letter. Kenapa saya tidak ingin memberikan contoh motivation letter? Karena saya tidak ingin teman-teman terpengaruh dengan itu. Karena motivation letter itu sebenarnya bervariasi sekali dan sangat sangat bebas. Itu tentang diri kalian, itu tentang bagaimana kalian menunjukkan diri kalian. Jadi kalau saya menunjukkan motivation letter yang begini loh, yang bagus, itu akan malah menurut saya bisa jadi menyesatkan. Karena kalian jadi terlalu terfokus pada itu. Sehingga ide-ide itu nggak muncul. Ide-ide yang lain itu nggak muncul. Jadi mungkin saya akan lebih kepada teknis secara umum, hal-hal yang biasa disampaikan gitu ya, sehingga itu akan membantu kalian untuk menstimulasi ide-ide yang ada di otak kalian, gitu ya. Pertama, ada 4 poin penting yang perlu ditulis dalam motivation letter. Nah, sekali lagi sebenarnya motivation letter itu kalau ditanya panjangnya seberapa sih? Motivation letter itu umumnya 1-2 halaman, ya. Jadi biasanya sih 2 halaman. Kalau 1 halaman terlalu sedikit mungkin. Kalau untuk kita cerita tentang diri kita, pengalaman-pengalaman kita itu terlalu sedikit. Yang biasanya itu adalah 2 halaman. Tetapi ini tergantung dari kampusnya atau tempat atau beasiswa yang kita lamar ya. Jadi ada beberapa institusi yang mungkin mensyaratkan untuk menuliskan sekian ribu kata gitu. Kayak dulu saya di Leiden, kalau nggak salah, saya diminta menulis 3.000 sampai 4.000 kata. Jadi sekitar 6 sampai 7 halaman. Sehingga kadang-kadang saya bingung juga saya mau menulis apa 6 sampai 7 halaman gitu kan. Jadinya memang tentu akan berbeda sekali the way we communicate ya. Ketika kita hanya perlu menuliskan 2 halaman dengan kita menuliskan 6 sampai 7 halaman, itu beda sekali cara kita mengkomunikasikannya gitu. Sehingga kalau di sini kita ngomong yang umum aja lah ya, yang umumnya itu adalah 2 halaman lah, 2 halaman kurang lebih. Ada 4 poin penting yang memang perlu dimasukkan ke sana. Pertama tentu contact details. Ini yang sering sekali sebenarnya sering miss ya, karena dulu pun saya sempat miss juga beberapa kali hal ini. Jadi dalam surat atau motivation letter itu perlu kita tuliskan nama kita, kemudian surat itu ditujukan kemana, kemudian kontak info kita dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat beberapa lebih detail lagi ya tentang kontak details ini. Kemudian bagian kedua adalah atau saya sebut part 1 kalau sudah kita menuju ke paragraf ya. Di sini adalah tentang personal information, what and why you are applying, and what makes this program interesting for you. Dan juga di sini bisa kalian tambahkan future plans-nya seperti apa. Jadi rencana kalian jangka panjang seperti apa. Kemudian bagian part 2 itu adalah kalian menceritakan your achievements dan the story behind your achievements. Jadi tidak hanya sekedar kalian menceritakan tentang oh saya pernah juara ini, saya pernah bla 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 bla, tapi you don't tell the story. Jadi kalian tidak menceritakan bagaimana cara kalian mendapatkan achievement itu. Itu yang sering sekali miss juga. Hanya berfokus pada oh I have a lot of achievements. Saya harus tuliskan itu semua karena saya punya banyak sekali piagam dan piala-piala yang seharusnya kalau orang itu tahu bahwa saya punya banyak piagam, tentu orang itu akan menerima saya gitu. Itu mindset kita ya, karena kita mindset orang Indonesia kebanyakan karena kita sering sekali berfokus pada kuantitas tapi tidak melihat kualitas gitu ya. Kita berfokus pada berapa banyak achievement yang kita punya, tapi kita tidak melihat bagaimana kita memperoleh achievement itu, apa kemudian pelajaran yang kita dapat ketika kita memperoleh achievement itu. Nah, sekarang kita harus merombak pola pikir kita, jangan pada kuantitasnya, tapi pada kualitasnya. Walaupun kalian hanya menyebutkan 1-2 achievements, tapi kalau kalian bisa menjabarkan achievement itu dari awal bagaimana kalian bisa memperolehnya, maka itu akan lebih baik ketimbang kalian membicarakan semua achievement yang kalian punya. Karena pada akhirnya kalian juga akan menyetorkan CV di sana. Di CV itu sudah ada banyak achievement kalian yang kalian tulis di sana. Jadi motivation letter seharusnya tidak perlu mengulang kembali apa yang ada di CV. Nah, lebih kepada ceritanya. Kemudian kalau di motivation letter ya. Kemudian yang terakhir adalah bagian di bawah, paragraf paling terakhir itu tentang
komitmen. Jadi kita menunjukkan komitmen kita bahwa kita benar-benar ingin program ini, kita benar-benar akan committed ketika kita mendapatkan beasiswa ini atau program ini. Kemudian menunjukkan excitement, ya, ketertarikan penuh, gitu ya. Kemudian juga kita harus memberikan conclusion atau kesimpulan. Lalu kita jangan lupa memberikan terima kasih kepada reader. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya, dari contact details, kemudian part 1, part 2, dan part 3. Contact details. Contact details itu sebenarnya cara penulisannya bebas, tidak ada yang harus begini gitu ya. Jadi yang penting ada nama, tentu ada nama di sini. Nama kalian. Kalau misalnya kalian ingin ke S3, katakanlah begitu, mungkin bisa ditulis di sini PhD candidate gitu misalnya. Jadi kandidat PhD gitu kan. Kemudian di bagian ini adalah email kalian juga, kemudian nomor telepon, kemudian alamat, dan link salah satu sosial media yaitu LinkedIn mungkin ya. Kalau kalian menuliskan Facebook atau Instagram mungkin agak kurang relevan. Lebih baik kalian masukkan di sana LinkedIn. Dan jangan lupa sebelum motivation letter ini dikirim, LinkedIn kalian udah dibenerin dulu gitu kan. Sudah diupdate dulu. Jadi ketika mereka ngecek kalian di LinkedIn, itu sudah serasi atau sesuai dengan apa yang kalian tunjukkan di CV ya. Nah, kemudian kalau kita melamar kuliah di luar negeri ya, tentu mungkin alamat dan nomor telepon ini tidak terlalu penting mungkin ya. Tapi ini hanya saya tuliskan saja, just in case memang dia membutuhkan hal itu gitu kan. Tapi yang penting adalah email, karena make sure bahwa ada email yang dia bisa reach out kalau dia ingin menanyakan atau meng-cross-check sesuatu tentang kita. Jadi jangan lupa emailnya ditaruh di sini. Kemudian setelah kontak details kita, di bawah itu kita menunjukkan ke siapa kita mengirim surat itu. Kalau kita tahu, memang misalnya di brosur aplikasi kita memang sudah dituliskan bahwa motivation letter ini ditujukan kepada ini dan lain sebagainya, itu silahkan ditulis nama, department, and mailing address dari orang yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka mungkin kita akan bisa menuliskan to whom it may concern gitu ya. Jadi itu hal yang sangat umum, sering disebutkan to whom it may concern gitu ya. Jadi karena kita nggak tahu siapa yang akan membaca motivation letter kita nanti gitu. Oke, itu contact details. Jadi sederhana sebenarnya, tapi yang penting ini dituliskan. Karena untuk mengingatkan lagi kepada si reader bahwa ini loh orangnya, gitu kan. Oh, namanya ini loh, oh emailnya di sini loh. Dan terlihat profesional. Terlihat profesional bahwa kita benar-benar terlihat sungguh-sungguh menuliskan motivation letter ini, tidak hanya sekedar menulis paragraf biasa, gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah kontak detail seperti ini, lalu kemudian part satunya kita bicara tentang what the program we are applying dan why. Dan juga we include future plans di sini. Ada beberapa kalimat yang mungkin kalian bisa gunakan, tapi sekali lagi teman-teman jangan terlalu terpengaruh dengan hal ini, karena pada akhirnya itu tentang ekspresi kalian sendiri. Dan masalah bahasa pun juga kan kita semua punya level bahasa yang berbeda-beda. Jadi gaya kita mengekspresikan sesuatu pun akan berbeda-beda. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Kalau tadi kita misalnya sudah tahu ke siapa ini akan dituju, maka dear professor bla 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 gitu ya, atau to whom it may concern. Kemudian I'm writing to express my interest in, ya sebutkan programnya apa gitu ya. Atau kalian bisa mulai juga dengan my name. Kalau saya seringnya tuh mulai dengan my name langsung gitu. Padahal sebenarnya udah ada name di atasnya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya sudah ada name di atasnya, sebaiknya jangan isi name lagi di sini. Jadi langsung I am writing to express my interest in bla bla bla. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak memberikan kontak details di atas, maka mungkin bolehlah diisi my name is bla bla bla, I would like to express my interest in bla bla bla. Gitu ya. Kemudian mungkin di sini kalian akan cerita tentang during my prior studies, I have found out that I would like to specialize in. Jadi ini ketika misalnya kalian ingin melamar S2, misalnya kalau contoh di saya adalah S1-nya saya psikologi, kemudian S2-nya saya ingin spesialisasinya di bidang social and organizational psychology, sehingga saya bisa menggunakan kalimat ini. Jadi ketika studi saya dulu,
saya menemukan bahwa saya ingin spesialisasi saya di bidang ini gitu. Bisa digunakan kalimat ini tergantung bidang ilmu kalian ya. Kemudian my passion for, jadi passion for programnya apa, started when, jadi mulainya tuh sejak kapan. Kalian bisa cerita, oh saya ingin sekali belajar tentang e-commerce misalnya gitu ya. Tentang e-commerce itu muncul, keinginan itu muncul sejak saya usia bla 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 segala macam. Jadi itu bisa kalian ceritakan juga. Ya, kemudian I'm passionate because bla 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 bla. Jadi ini beberapa contoh kalimat saja yang bisa kalian gunakan. Intinya di bagian pertama kalian menjelaskan tentang apa program yang kalian apply, mengapa kalian apply itu, dan apa kaitannya itu dengan future plan kalian dan lain sebagainya. Oke. Kemudian bagian selanjutnya, tadi di bagian ini kita akan bicara tentang achievements ya, achievements dan the story behind the achievements. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan back in high school or back in college, I bla bla bla. Jadi I had done bla bla bla. Jadi saya sudah pernah melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Atau kalau kita memang punya prestasi yang memang mewakili sekolah misalnya ya, I was selected to represent my school in bla 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 bla. Jadi ceritakan juga ya. Kemudian I believe that there is no better place to continue my career in, misalnya karir sekarang, misalnya kalian sedang kerja sekarang, karirnya sebagai seorang, katakanlah sebagai seorang staff marketing misalnya begitu ya. Better place to continue my career in marketing ya, as it relates to, jadi misalnya programnya adalah tentang consumer behavior misalnya gitu. Kalau dia psikologi ya, misalnya tentang consumer behavior. Jadi silakan itu dilanjutkan lagi kalimatnya, as it relates to consumer behavior apalah misalnya gitu. Jadi silakan dilanjutkan lagi ya. Nah, lalu kemudian bagian selanjutnya, yang terakhir bagian 3. Bagian 3 ini adalah menunjukkan komitmen ya, komitmen dan juga excitement, kemudian thanks the reader kayak gitu ya. Misalnya gini, studying e-commerce misalnya ya, studying e-commerce at Leiden University is an opportunity to I would love to dedicate myself wholeheartedly. Jadi mungkin di sini perlu sedikit kata-kata yang agak lebay tapi nggak lebay banget gitu. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar loh pengen program ini. Kita benar-benar ingin sekali untuk lolos di beasiswa ini gitu misalnya. Ya. Kemudian I know that this is not without my hard work and resilience so that I was able to bla bla bla. Jadi mungkin kaitannya dengan achievement yang sebelumnya ya. Jadi achievement yang sebelumnya untuk menyambung ke paragraf berikutnya bisa gunakan kalimat itu. Lalu yang terakhir misalnya last but not least, I would like to point out that I am determined to exert my best efforts to obey all the regulations applicable as a scholarship recipient. Ya, jadi ini penting untuk dikatakan kalau kalian apply beasiswa misalnya, jadi untuk menunjukkan kalian committed. Jadi saya janji, istilahnya gitu, saya janji saya akan obey the regulation, aturan-aturan sebagai seorang scholarship recipient. Ya. Kemudian thank you for considering my application, itu pasti. Kemudian yours sincerely, baru kemudian your name. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, begitulah motivation letter ya kurang lebih secara teknis kalau kita lihat paragraf per paragraf ya. Nah, namun sekarang poin yang juga penting untuk saya bahas itu adalah apa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ketika kita ingin menuliskan motivation letter. Karena memang saya tadi mengatakan, oh ya kalian harus menyebutkan kenapa kalian itu memilih program itu. Tapi lalu gimana apa dong yang harus saya perhatikan gitu sehingga saya bisa mengkomunikasikannya dengan baik gitu ya. Nah, ada hal-hal penting yang memang perlu kita cermati di sini. Jadi ketika kita menulis motivation letter, kita harus spesifik. Karena apalagi kalau kita melihat karakteristik orang luar ya, orang di luar negeri, terutama mungkin negara barat, mereka itu tidak terlalu suka kalimat yang terlalu umum. Dia pasti akan menanyakan, ini
lalu gimana gitu, lalu gimana, lalu setelah itu apa, terus maksud kamu tuh sebenarnya apa, kok muter-muter terus dari tadi ya kayak gitu-gitu. Jadi dia benar-benar harus to the point, harus spesifik, harus to the point. Ya, contoh misalnya kalimat tidak spesifik ya, saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu umum sekali. Gimana caranya? Itu kan belum terlihat. Gimana caranya mencerdaskan kehidupan bangsa? Gitu misalnya. Oke, berarti saya ingin berkontribusi di bidang pendidikan melalui bla 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 bla. Silakan dispesifikkan lagi. Bagaimana caranya kalian berkontribusi terhadap negara? Ya. Kemudian contoh yang lainnya, saya ingin membuat orang tua saya bangga. Ya, membuat orang tua saya bangga itu caranya gimana? Banyak banget. Jadi kalian harus lebih spesifik lagi gimana, dengan cara apa dan lain sebagainya, ya. Kemudian be personal and original. Jadi kenapa saya tadi bilang saya tidak ingin menunjukkan atau mencontohkan sebuah motivation letter karena saya tidak ingin ini mengganggu originalitas teman-teman ya. Karena dalam motivation letter itu penting original ya. Jadi harus dari pikiran kalian sendiri, harus dari ide-ide kalian sendiri. Ya. Avoid reading someone's motivation letter before you start writing it, seperti yang saya bilang tadi. Kenapa? Karena pertama, kemungkinannya adalah kamu akan meng-compare dirimu dengan orang itu, yang punya motivation letter itu. Jadi akan terus meng-compare aja, oh dia kan begini, dia kan begitu, kalau saya kan nggak punya prestasi ini, prestasi itu, terus apa yang saya tulis, gitu kan. Jadi terus saja berpikir begitu, nggak mulai-mulai jadinya. Kemudian yang kedua, kamu tuh bisa terpengaruhi oleh tulisan-tulisan yang sebelumnya, gitu ya. Jadi tidak original. Kemudian you will never start. Jadi kalian tidak akan mulai jadinya. Kalau terus-terusan berfokus pada motivation letter punya orang lain, ya. Oke, lalu selanjutnya apa lagi? Don't tell but show. Jadi jangan hanya sekedar menceritakan, tapi tunjukkan pada tim seleksi ya yang menyeleksi kalian bahwa ini loh yang sudah saya lakukan, gitu kan. Nah, misalnya contoh tell aja ya. Tell itu contohnya I'm a good leader. Kemudian I'm a hardworking person. Itu banyak sekali ada kata-kata itu di motivation letter. Kalau kalian bisa cari contoh di Google ya, banyak sekali ada kata-kata seperti itu. Tapi itu sebenarnya kalimat yang tidak terlalu disukai sebenarnya oleh tim seleksi ya. Yang mereka sukai itu misalnya gini, untuk menunjukkan I'm a good leader, kita bisa bilang I led several social communities and bla 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 bla, dan kalian bisa ceritakan kegiatannya apa aja gitu kan, dan ketika di kegiatan itu peran kita apa. Nah, itu kan menunjukkan leadership, menunjukkan kepemimpinan kalian tanpa kalian bilang bahwa you are a good leader, gitu ya. Lalu kemudian contoh yang hardworking person, kalian bisa bicara I completed several online courses despite my many assignments from school and other responsibilities I have in the community I participated in, gitu ya. Jadi di sana sudah terlihat bahwa oh dia tuh hardworking banget, padahal dia punya banyak tugas, tapi dia tetap bisa menyelesaikan online course yang sudah dia mulai dari awal. Nah, seperti itu. Jadi terlihat bahwa kalian hardworking walaupun kalian tidak bicara bahwa kalian hardworking, gitu ya. Jadi don't tell but show. Kemudian selanjutnya avoid beating around the bush. Ini maksudnya bertele-tele. Jadi ngomongnya tuh banyak banget flowery sentences. Ya, mau bicara tentang apa misalnya ya, jadi kalau kayak di sini contohnya Alice, you see we are friends since long bla 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 bla, and dia akan berpikir why doesn't he stop beating around the bush and pop the question. Jadi udah langsung aja, kalau lu mau nembak gue ya langsung aja tembak, nggak usah ngomong kesana kemari dulu, gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, orang Barat ya biasanya tidak suka kalau kita beating around the bush. Jadi to the point aja, straight to the point, apa yang ingin kita bicarakan ya itu. Oke. Kemudian mind the relevance. Jadi ketika kita menceritakan tentang kegiatan-kegiatan kita, maka kita perlu untuk menceritakan kegiatan yang relevan. Ya. Bukan semua kegiatan yang kita sebutkan. When they say they want to know you, it doesn't mean that they want to know everything about you. Jadi tidak semua hal tentang kamu dia pengen tahu sebenarnya, tapi hal-hal yang relevan saja, yang memang cocok untuk aplikasi kamu. Ya, kemudian lanjut, it's not just about what you have achieved, but how. Seperti yang saya bilang tadi, tell the story behind your achievements.
Jadi jangan hanya sekedar your achievements, tapi the story behind your achievements. Ya, you might only need to include just 1 or 2 achievements and tell them the story behind it. Jadi 2 atau 3 achievement aja udah cukup, tapi ada story behind it yang bisa kalian ceritakan. Lalu kemudian focus on your strengths. Jadi di sini dalam motivation letter tentu kita ada weaknesses, tapi please focus on your strengths. Kalau kita lihat perumpamaan Doraemon ya, orang tidak akan tahu apa yang ada dalam pocket dia kalau dia tidak mengeluarkannya. Sama dengan ini, orang tidak akan tahu apa yang ada dalam dirimu kalau kamu tidak ceritakan pada orang itu melalui motivation letter. Jadi sesuatu yang baik dalam dirimu tolong diceritakan, fokus pada hal-hal baik itu. Sehingga itu akan membuat kamu jadi lebih memiliki poin yang baik di mata dia. Ya. Oke, kemudian terakhir ini yang sering sekali miss juga, sering sekali dilupakan, proofread your work. Jadi tolong untuk ketika kalian sudah selesai motivation letter kalian, let someone to read your work. Jadi biarkan seseorang itu membaca pekerjaan kamu sehingga bisa memberikan feedback, saran-saran dan lain-lain yang memang bisa relevan untuk aplikasi kamu. Ya. Ada suatu quotes dari Robert Schuller yang mengatakan bahwa the only place what your dream becomes impossible is in your own thinking. Kalau diterjemahkan itu bagian dari diri Anda yang membuat impian tidak tercapai, itu adalah pikiran Anda sendiri. Jadi mulai sekarang, dari sekarang ini, stop thinking about failures. Jadi berhentilah berpikir tentang kegagalan. Berhentilah berpikir tentang, aduh saya nggak bisa deh. Aduh saya kayaknya nggak pede untuk nyari beasiswa ini atau melamar sekolah ini dan lain sebagainya. Stop thinking about it. Just do it. Jadi lakukan saja, tetap bermimpi, lakukan saja. Masalah hasil kita serahkan pada Tuhan juga, kita serahkan pada usaha yang sudah kita lakukan, sehingga ya udah let go aja apapun hasilnya. Ya, jadi mulai sekarang saya pengen komitmen teman-teman di sini untuk berani mencoba, untuk berani menulis, untuk berani melamar pada entah itu pekerjaan atau beasiswa atau sekolah yang ingin kalian lamar, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri ya. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Kalau teman-teman ada yang ingin kontak saya, silahkan kalian mengkontak saya di sini. Instagram, ada Facebook, kemudian email juga boleh, phone number juga silahkan. Semoga ini menjadi awal yang baik. Kita bisa keep in touch ya, kita bisa sharing dan lain sebagainya di kemudian hari. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Eka. Ya, wah, luar biasa banget. Boleh minta tepuk tangannya, teman-teman. Jadi sangat komprehensif banget gitu ya penjelasan dari Kak Putri terkait dengan motivation letter gitu. Dan tadi juga sempat kita sebenarnya salah satu spotlight juga sebelum kita memulai untuk menulis motivation letter itu adalah just confidence to yourself gitu ya. Jadi mental preparation-nya di awal gitu ya Kak Putri ya. Bahwa sebenarnya membatasi kita adalah pikiran kita sendiri. Kadang-kadang sebenarnya salah satu common apa ya, kelemahan umum gitu ya Kak Putri dalam kita menuliskan achievements atau misalnya strength kita itu adalah kita takut apa namanya terlihat arogan gitu. Maksudnya kita terlalu terbiasa untuk being humble and down to earth gitu. Jadi pada akhirnya aduh apa nih kekuatan aku gitu. Jadi mungkin agak bingung gitu ya. Jadi mungkin tadi tips dari Kak Putri juga bisa bisa diikuti oleh teman-teman. Sebenarnya ada beberapa poin-poin yang bisa di breakdown dan dijawab dulu sehingga nanti bisa dirangkai dalam sebuah paragraf dan akhirnya menuliskan 1 atau sampai 2 halaman motivation letter gitu. Iya. Yeah. Oke. Teman-teman, silahkan ada yang mau bertanya. Kalau misalnya mau langsung bertanya, bisa raise hand. Atau kalau misalnya masih dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk langsung bertanya, bisa ketik saja. Di sini sudah ada satu pertanyaan nih dari Rahmawati Arjuna Putri. Kak, saya ingin bertanya, apa lebih baik atau nilai plus atau sangat dianjurkan menulis motivation letter menggunakan bahasa atau kata-kata yang tinggi
Seperti kata-kata sulit dalam artikel ilmiah bahasa Inggris yang sangat tinggi tingkatannya. Oke, ini mungkin pemilihan verbs atau vocab-nya gitu kali ya. Apa ada saran dalam meningkatkan vocabulary kita, Kak, ke tingkat advance contohnya? Oke. Terima kasih. Tadi siapa yang bertanya ya? Dari Rahmawati Arjuna Putri. Rahmawati ya. Oke, Rahmawati, thank you pertanyaannya. Ini memang sering sekali juga dijadikan apa ya? Kebingungan atau dilema orang-orang ketika dia menulis motivation letter. Kadang-kadang dia berpikir kayak, aduh bahasa saya tuh terlalu sederhana ya, gitu. Terlalu sederhana, ntar malah nggak terkesan meyakinkan atau segala macam. Nah, kalau menurut saya pribadi, tadi kan ada prinsip dari motivation letter itu be original, ya, be original. Jadi sebenarnya kita nggak perlu menggunakan bahasa yang terlalu advance. Karena apa? Itu malah terkesan kita dibuat-buat. Mereka tahu bahwa we are not native speaker kan, kita bukan native speaker. Jadi kalau kita menuliskan motivation letter dengan bahasa yang wow banget, itu akan terlihat bahwa kita tuh kayaknya terlalu dibuat-buat dan bahkan mungkin orang lain yang membuatkan motivation letter itu buat kita, gitu. Jadi jangan terlalu berpikir tentang vocabulary. Tentu untuk membuat tulisan yang persuasif itu tentu kita harus menggunakan vocabulary yang bervariasi ya, karena itu juga bisa membuat orang tuh tertarik membaca. Tapi bukan berarti yang harus advance juga, gitu. Jadi misalnya ada kata improve gitu ya, misalnya ada kata improve, maka mungkin berikutnya kita menggunakan kata misalnya develop yang kurang lebih mirip lah dengan kata improve misalnya begitu, develop atau kata yang lain gitu. Itu kan tidak advance, kata itu tidak advance, tapi tetap bervariasi. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, jangan terlalu terpaku pada advance atau tidaknya bahasa yang kita gunakan. Yang penting itu adalah tulisan kita sendiri, yang kemudian kita percantik ya, kita percantik dengan masukan juga dari orang-orang yang lebih mengerti tentang bahasa seperti itu akan jauh lebih baik sebenarnya. Jadi terus kemudian yang berikutnya bagaimana untuk meningkatkan vocabulary. Sebenarnya kalau vocabulary ya tentu mungkin Eka juga bisa membantu menjawab, itu salah satunya dengan membaca pasti ya. Membaca, kemudian menonton juga film-film barat gitu ya. Jadi ada hal-hal baru yang kita dapat, dan ketika ada hal baru atau kata baru yang kita temukan, maka langsung cari artinya dan kita catat. Biasanya sih, kalau saya biasanya begitu. Terutama dari buku ya, dari buku banyak sih ketemu kata-kata baru, terutama novel, itu kemudian kita catat dan kita gunakan. Karena kalau kita hanya sekedar tahu, kita catat, kalau kita nggak gunakan, itu akan mengendap terus dan kita akan lupa juga nantinya. Lama-kelamaan kita akan lupa. Itu ya mungkin Rahmawati ya, jadi jangan terlalu terfokus pada yang advance, yang penting bervariasi dan itu original dari kamu, dan dipoles sedikit lah oleh minta tanya teman yang jago bahasa untuk mempoles itu sedikit ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Putri. Jadi semoga terjawab ya pertanyaannya. Dan ya sebenarnya takutnya fatalnya saat kita mencoba-coba buat menggunakan bahasa yang terkesan tinggi gitu ya, tapi kita nggak tahu konteksnya, jadi takutnya malah sesat nanti. Iya betul. Ya, jadi memang akhirnya harus terbiasa menggunakan apa kata itu dalam konteks kalimat gitu ya, biar bisa terbiasa untuk menggunakannya gitu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Nadia. Nadia mungkin mau langsung bertanya juga boleh loh Nadia. Tasya ini. Oh Nadia Aurelia Tasya. Panggilannya Tasya. Tasya. Ayo silakan Tasya kalau mau langsung tanya silakan. Oke Mi, oke Kak. Ini Tasya tulis aja sih pertanyaannya karena situasi kurang. Oke, ada background ya? Iya. Ada acara di rumah. Oh iya, ada konser ternyata di rumah. Iya. Boleh. Nanti saya bacakan ya. Jadi, oke. Jadi ini pertanyaannya. Pertama, tidak jarang juga kita mencantumkan kelebihan dan kekurangan kita pada motivation letter. Ada yang mengatakan bahwa menulis kelebihan jangan terlalu menggebu dan menulis kekurangan harus disertai pula dengan how we overcome the weakness gitu. Bagaimana menurut Miss tentang hal itu? Terus yang kedua, saya melihat motivation letter yang mensyaratkan kita menulis long-term plan and short-term plan untuk kedepannya. Bagaimana memilah kedua hal tersebut? Oke, kemudian
Ya, oke. Karena pengalaman Tasya tahun lalu saat melamar beasiswa itu bingung bagian itu, ya, terkait dengan strength, weakness, short, and long-term plan. Oke, pertama dari soal kelebihan dan kekurangan itu ya. Sebenarnya ada motivation letter yang kita membahas tentang kekurangan kita. Dan memang mungkin kadang-kadang juga institusi itu meminta kita untuk menuliskan kekurangan kita. Tetapi gini, kalau motivation letter itu hanya 2 halaman, maka sebenarnya tidak perlu kita menuliskan kekurangan kita. Menurut saya begitu. Karena kalau kita menuliskan kekurangan kita dalam hanya 2 halaman saja, kita jadinya kurangan space untuk menuliskan future plans kita atau kelebihan kita malah yang bisa berkontribusi terhadap bagaimana kita bisa masuk ke program itu. Jadi makanya tadi saya bilang focus on your strength. Tapi kalau misalnya kayak kasus saya nih yang Leiden University, dia minta 3.000 sampai 4.000 kata. Mungkin di sana kita bisa bahas 1 atau 2 weakness, tapi weakness-nya juga yang tentu yang seperti Tasya bilang tadi, bagaimana kita overcome the weakness. Ya, itu perlu karena jangan hanya kita bicarakan atau ceritakan weakness kita, tapi bagaimana kita menanggulanginya itu penting. Karena itu menunjukkan bahwa kita memiliki solusi terhadap permasalahan kita. Dan itu menunjukkan berarti, oh jadi ketika nanti kamu kuliah di sana, kamu punya masalah, kamu pun akan menemukan solusi terhadap masalah itu. Gitu ya. Jadi tetap kalau hanya sekedar 2 atau 3 halaman, mungkin tidak perlu dituliskan weakness, tapi kalau memang dia mintanya banyak, mungkin ya perlu kita ceritakan sedikit lah tentang weakness kita dan how we overcome it. Ya. Kemudian tentang long term plan dan short term plan, bagaimana memilah kedua hal tersebut gitu ya. Kalau ada orang bertanya tentang short term plan, itu biasanya plan yang di bawah tahun. Itu. Tapi kalau long term plan itu adalah nanti karir kedepannya yang akan terus kamu jalani itu seperti apa, gitu ya. Jadi fokus pada kalau short term itu dalam 5 tahun ke bawah, kalau long term itu 5 tahun ke atas. Itu sih intinya. Jadi kita memang perlu memiliki short term and long term plan, itu pasti. Misalnya kalau kuliah, short term plan-nya misalnya apa? Short term plan-nya adalah saya pengen lulus gitu, misalnya lulus dengan nilai berapa gitu misalnya. Seperti itu. Karena ketika kita punya tujuan atau goals, itu juga harus spesifik. Ada ininya, ada rumusnya juga, SMART. S itu specific, kemudian M itu measurable, kemudian A itu attainable, jadi bisa dicapai, kemudian R itu adalah, saya lupa R itu apa ya, relevant, kemudian T itu adalah time bound, jadi ada jangka waktunya. Sehingga kalau kita ngomongin short term plan dalam 5 tahun itu, maka arahnya adalah itu tadi di bawah 5 tahun apa, misalnya lulus dengan nilai sekian, bla bla dan lain sebagainya. Tapi kalau long term plan ya terserah, nanti kita punya long term plan seperti apa, karirnya nanti akan bagaimana, seperti itu ya Tasya ya. Jadi bedainnya memang dari waktunya, 5 tahun ke bawah dan 5 tahun ke atas, seperti itu. Itu kira-kira bisa dipahami mungkin, atau ada yang mau diklarifikasi lagi? Gimana Tasya? Sudah terjawabkah kira-kira? Bisa, Miss. Berarti long term dan short term itu sama dengan bagaimana kita menceritakan diri kita itu untuk 5 tahun ke depan gitu ya, menggambarkan. Ya, jadi tetap fokusnya ke diri kita, bagaimana kita dalam 5 tahun ke depan, atau bagaimana kita nanti di jangka panjang itu akan seperti apa. Gitu. Ya. Ya, makasih Miss. Oke, thank you Tasya. Sip. Nah, ini pertanyaan selanjutnya itu masih relevan sih, Kak Putri, dengan pertanyaan sebelumnya. Dari Ayu Agung Manik. Bertanya tentang, katanya memiliki kemauan yang kuat dan saya yakin terhadap program studi yang saya inginkan, tetapi sampai saat ini saya tidak tahu saya ingin menjadi apa, karir saya. Ini kayaknya banyak orang mengalami gitu ya, quarter life crisis. Kemudian apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya tulis di motivation letter? Oke. Ini agak ini ya, agak bingung saya karena di sini katanya Ayu Agung bilang bahwa dia punya kemauan yang kuat dan yakin terhadap program studi yang diinginkan, tetapi tidak tahu ingin menjadi apa. Berarti yakinnya dengan program studi itu karena apa? Itu pertanyaannya, karena apa? Apakah memang karena
karena memang suka, gitu. Karena memang suka dengan bidang itu. Apakah itu saja yang membuat yakin dengan program studi? Kalau saya, mungkin dari penjelasan saya tadi, saya bilang bahwa kalau hanya sekedar suka dengan program studi itu, tapi tidak tahu nanti mau jadi apa, mungkin perlu pikir-pikir lagi. Ya, kalau kita misalnya sebagai, anggaplah kita kan menyukai banyak hal ya, kita menyukai banyak hal, tapi nggak mungkin kita itu melakukan semuanya. Anggaplah kita menyukai bisnis, kita menyukai marketing, kita menyukai psikologi, bla bla dan lain sebagainya. Tapi nggak mungkin semua itu kita lakukan. Karena kita juga, kemampuan kita terbatas. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama tentu mungkin jangan dulu meng-apply. Kalau saya sih, maksudnya praktisnya aja deh ngomong, jangan dulu nge-apply sebelum kamu yakin karirnya kamu seperti apa nanti setelah lulus dari program itu. Jadi cari tahu dulu tentang program yang kamu suka, lalu karirnya seperti apa. Kalau cocok rasanya, oh nanti karirnya begini, kayaknya saya bisa deh membayangkan diri saya menjadi ini gitu misalnya. Kalau oke dengan itu ya silahkan lanjut. Tapi kalau enggak, mungkin perlu dipospon dulu, perlu dipikir-pikir lagi gitu ya. Karena kan susah ya, kalau apalagi kalau misalnya S2 nih. Kalau S2 kan tuntutannya setelah kamu lulus, kamu harus sudah kerja setidaknya. Karena sudah S2. Kalau S1 nganggur masih wajar. Karena banyak lulusan S1 nganggur. Tapi kalau S2 tidak kerja, itu memang agak membingungkan gitu. Membingungkannya, orang tuh akan bertanya, ini loh sudah lulusan S2, tapi belum kerja. Apa yang salah? Antara dirinya yang salah, atau memang peluang kerjanya yang nggak banyak gitu. Ya kan? Tapi kebanyakan orang akan menyalahkan orang itu jadinya. Apa mungkin dia nggak lolos-lolos nyari kerja, karena mungkin ada karakter apa dalam dirinya yang kurang baik itu sehingga tidak diterima kerja dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk Ayu Agung coba dikenali dulu peluang karir dari program studi yang kamu sukai itu. Lalu kemudian bayangkan dirimu menjadi itu, kira-kira bagaimana. Kalau oke, silakan jalan lagi. Nah, kalau ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang passion, kemudian karir apa yang ingin ditekuni, ya tentu perlu proses yang panjang ya. Mungkin kita bisa ngobrol nanti di lain kesempatan lah ya, kalau emang ingin cerita tentang itu. Thank you. Oke, berarti ada sesi khususnya nih ya, Kak Putri. Sesi khusus. Untuk finding your true self, your true calling itu apa gitu. Tapi sebenarnya saya juga beberapa sempat melihat misalnya nih, suka beberapa program studi, mungkin sedikit share tentang apa yang sudah pernah beberapa kali saya lakukan gitu ya. Jadi sebenarnya di beberapa program studi, apalagi website di universitas di luar negeri itu sangat lengkap juga terkait dengan prospek karir yang bisa di-pursue oleh si graduate-nya gitu. Jadi kan sebenarnya universitas di luar negeri itu pun juga berlomba-lomba biar lulusannya itu terserap di dunia kerja gitu kan. Jadi pada akhirnya di websitenya dia pun sebenarnya sudah ada list tentang career opportunity setelah graduate di master degree atau lulusannya seperti apa gitu. Jadi mungkin Ayu Agung bisa coba cek gitu ya, kira-kira apa sih peluang-peluang yang mungkin bisa diambil setelah studi di program studi itu gitu. Jadi kita punya bayangan gitulah setidaknya gitu alumni di sana itu kerjanya di mana gitu ya. Jadi somehow mungkin kita juga butuh preference gitu ya untuk menentukan kita pingin jadi apa gitu istilahnya. Ya, betul. Karena memang pada saat kita melakukan research terhadap universitas yang mau kita lamar itu, tentu di sana ada banyak kali informasi, dan itulah waktu yang tepat, saat yang tepat untuk kita benar-benar pahami tentang program yang kita apply gitu. Memang saya juga dulu begitu kok. Jadi mungkin peluang kerjanya akan beda ya, karena itu universitas di luar negeri, konteksnya di luar negeri kan. Mungkin ada pekerjaan yang ada di luar negeri tapi tidak ada di Indonesia. Tapi why not gitu? Mungkin saja beberapa tahun ke depan ternyata ada pekerjaan itu di Indonesia. Mungkin kalau kita lihat prospek ke depannya kan. Jadi perlulah untuk dipelajari. Betul. Oke, kemudian ada lagi nih Kak Uti terkait dengan pertanyaan ini dari Nino. Saya ingin menanyakan mengenai konteks kekuatan. Kadang kebingungan saya adalah bagaimana menunjukkan kekuatan kita, yang tidak terlihat berlebihan, dan apakah ada maksimal dalam menunjukkan kekuatan kita. Misalnya hanya 2 kekuatan saja yang ditunjukkan dan dijelaskan.
Selain itu, saya ingin menanyakan mengenai pencapaian atau achievement. Saya belum memiliki kegiatan lomba, lalu apa achievement apa yang bisa ditunjukkan gitu ya ke dalam motivation letter? Oke. Nino, thank you pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama terkait dengan kekuatan kita ya. Jadi sebenarnya berapa kekuatan sih yang perlu kita sampaikan gitu ya. Kalau saya pribadi sebenarnya kekuatan yang kamu bisa sampaikan pada dia sebenarnya boleh-boleh aja berapa aja. Yang penting kayak tadi, don't tell but show. Jadi jangan hanya bilang kekuatan kamu ini, tapi tunjukkan. Kamu punya kekuatan A, itu apa perilaku yang kamu sudah lakukan atau pengalaman apa yang sudah kamu lakukan yang menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan itu. Gitu ya. Itu kan artinya ketika kamu misalnya menceritakan tentang hal itu, nggak mungkin kamu menceritakan tentang 10 kekuatan. Ya, karena nggak mungkin kamu menceritakan tentang semua kekuatan itu kamu ceritakan bla bla bla, itu motivation letternya bisa 10 halaman kalau kayak gitu kan. Jadi tergantung kita lihatnya mana yang paling istilahnya paling menjadi poin plus kita itu apa. Mungkin 2 teratas atau 3 teratas. Kemudian kita sampaikan itu, kita show them bahwa kita sudah juga melakukan beberapa aktivitas atau kegiatan atau achievement yang menunjukkan kita memiliki kekuatan itu. Gitu ya. Jadi tidak ada terpatok berapanya, yang penting kamu mengkomunikasikan itu dengan baik dan tidak membuat orang tuh overload gitu loh jadinya. Kalau terlalu banyak kan overload juga. Ini orang sebenarnya apa sih, semua yang baik-baik diembat gitu kan, kayak bingung juga ini beneran nggak sih Gen gitu jadinya pertanyaannya kan, emang ini beneran ya, kok orang bisa sebaik ini atau sepositif ini gitu kan, kadang-kadang begitu. Jadi kita ya rasional aja lah, artinya secukupnya yang kita anggap penting dan relevan itu tadi. Harus kita cari relevansinya juga, ya. Oke, kemudian yang kedua adalah tidak pernah ikut kegiatan lomba, lalu achievement, di bagian achievement apa yang kita tulis. Kalau mungkin teman-teman sudah sempat ada beberapa yang membaca tentang esai LPDP, itu ada disebut kesuksesan terbesar dalam hidupmu itu apa? Ditanyakan di sana. Nah, sering sekali para calon pelamar LPDP dia bertanya, Kak, saya nggak punya achievement, saya tidak sukses, saya belum merasa sukses. Lalu apa yang saya tulis di sana? Sebenarnya sama dengan hal ini. Kita nggak perlu menuliskan suatu achievement yang seperti pandangan orang-orang secara normatif. Achievement itu kan kadang-kadang atau prestasi itu kadang-kadang kita maknai sebagai juara 1, juara 2, piagam ini, piagam itu, dan lain sebagainya. Tapi kadang achievement itu bisa bermakna berbeda di antara setiap orang. Bisa jadi hanya sekedar, misalnya nih, hanya sekedar membantu nenek-nenek nyebrang jalan pun, itu adalah sebuah achievement bagi seseorang. Gitu ya. Jadi, tolong jangan terpaku pada achievement dalam artian normatif, yang juara 1, juara 2, dan lain sebagainya. Tapi achievement yang bagi kita adalah sebuah achievement gitu, adalah sebuah kesuksesan yang kita miliki gitu. Dan belum tentu juga ketika kita bilang bahwa oh iya menurut saya sukses itu ketika saya menyeberangkan nenek-nenek di menyeberang jalan misalnya begitu. Bagi orang lain kan belum tentu itu sebuah achievement. And nggak masalah gitu loh. Karena bagi saya itu adalah sebuah achievement. Kenapa sebuah achievement? Nah, di sanalah yang perlu dijelaskan di motivation letter kenapa itu sebagai sebuah achievement bagi kamu. Gitu. Ya. Jadi seperti itu, jangan berfokus pada prestasi saja, tapi hal-hal kecil yang kamu lakukan untuk dirimu ataupun orang-orang sekelilingmu itu bisa menjadi achievement yang kamu bisa gunakan untuk mempromosikan dirimu di motivation letter. Oke? Oke, terima kasih banyak Kak Uti. Nah, ini mungkin juga relate ya Kak Uti ya, karena mungkin Kak Uti juga studi psikologi gitu, mungkin sedikit dikasih tips buat orang yang sebenarnya nggak biasa untuk halo? Ini Eka terputus ya atau halo? saya yang terputus ini? Halo? Kakak kayaknya Kak. Eka suaranya hilang Kak. Iya. Halo Kak Uti. Nah ini. sorry. Ya ini sebenarnya tadi relate dengan pertanyaan teman-teman gitu kan, sebenarnya juga sangat terpola gitu ya pertanyaannya, dan saya juga observasi ini juga ada di beberapa orang.
mumpung Kak Uti juga di psikologi gitu. Jadi buat orang yang tidak terbiasa untuk melihat kekuatannya gitu ya Kak, achievement-nya gitu ya, karena memang jarang mungkin afirmasi positif gitu ke dirinya atau self esteem-nya nggak masih perlu ditingkatkan gitu. Mungkin ada tipsnya nggak sih Kak buat kita melihat kekuatan atau kelebihan diri kita sendiri gitu ya, dan terkesan tidak terlalu arogan dalam tanda kutip, dan secukupnya gitu. Sewajarnya ya. Sewajarnya gitu. Kira-kira mungkin. Kalau kita bahas ini mungkin memang akan lama ya Eka, tapi mungkin cara praktis yang bisa dilakukan gitu. Biasanya sih kalau beberapa orang yang konsultasi ke saya soal itu, saya akan nyuruh dia untuk berikan waktu 5-10 menit, siapkan 1 lembar kertas dan pulpen, kemudian tulis hal baik dan hal buruk yang ada dalam dirimu. Jadi hal negatif dan hal positif yang ada dalam dirimu. Kemungkinan besar setiap orang itu, hampir sebagian besar orang, dia akan menjawab kebanyakan yang negatif-negatif dulu. Ya kan? Jadi hal-hal jelek dulu yang gini. Yang positifnya susah sekali nyari. Susah sekali saya menemukan itu. Jadi negatifnya ada 10, positifnya cuma ada 2 atau 3 gitu misalnya. Ya. Nah, itu sebenarnya PR kita. Kalau kita bisa menyebutkan 10 negatif, maka kita pun harusnya bisa menyebutkan 10 positif. Karena bagi saya dalam setiap manusia itu kan ada unsur balance ya, positif negatif itu pasti ada dalam diri manusia. Dan tergantung bagaimana kita melihatnya. Gitu. Jadi kalau kita bisa menyebutkan 10 negatif, maka usahakan cari 10 positif juga. Gitu. Itu PR kita dalam beberapa hari ke depan. Kalau sudah bisa, coba cermati lagi, pahami lagi. Oh, mungkin memang saya begitu ya. Oh, berarti kita jadi punya pemahaman yang lebih terhadap diri kita sendiri. Dan boleh juga kita bertanya pada orang sekeliling kita, aku tuh bagusnya apa sih gitu, atau kekuatan yang aku punya tuh apa sih. Nah, yang tadi saya bilang itu ada namanya blind spot kan, kadang kita tidak sadar kita miliki itu, tapi orang lain yang sadar. Jadi kita bisa ngobrol sama teman, sama orang tua, kira-kira ada hal baik apa yang ada dalam diri kita, atau hal buruk apa yang ada dalam diri kita, itu membantu kita untuk menyadari, dan kemudian we live with it. Jadi kita hidup dengan itu. Gitu ya. Ya. Itu mungkin cara praktisnya aja. Kalau mungkin ini kalau lebih ini lagi kan panjang ceritanya. Sesi khusus deh ya. Siapa tahu nanti adalah sharing session selanjutnya. Ini pertanyaan lagi mungkin yang terakhir kali ya, karena sudah lewat 40 menit. Dari Nafsiti Handayani, izin bertanya Kak, bagaimana cara Kakak memantapkan diri untuk ambil studi ke luar negeri yang mana kita tahu butuh effort yang lebih gitu ya, serta tentang gengsi, omongan orang sekitar yang mungkin membuat Kakak ragu, memikirkan bagaimana kehidupan nanti di sana, seorang diri dan lain sebagainya. Oke. Kebetulan sebenarnya kejadian ini tidak terjadi di saya dulu. Kenapa? Karena pada saat itu saya memang dari kecil sudah ingin sekali kuliah di luar negeri, sangat-sangat ingin. Dan saya sebenarnya sudah terbiasa merantau juga. Jadi ketika S1, karena saya tidak di rumah kan, S1-nya maksudnya saya di UI waktu itu, saya sudah merantau sekitar 4 tahun kuliah dan 1 tahun bekerja di sana. Bagi saya merantau itu it's not something frightening. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan bagi saya. Sehingga saya tidak ada pada saat itu ketakutan ataupun keraguan karena omongan orang, itu sebenarnya nggak ada sama sekali. Jadi saya istilahnya pada saat itu tuh cuman pasang tapel kuda aja udah. Saya mau kuliah di luar negeri, saya mau cari beasiswa, ya udah akhirnya saya lakukan itu. Nah, kalau di sini memantapkan diri, kalau misalnya untuk beberapa kasus orang yang memang mungkin masih ragu dan lain sebagainya, mungkin kalian harus membuat rasionalisasi terhadap kenapa kalian ingin kuliah di luar negeri, gitu ya. Karena kalau orang bilang kan sama aja kuliah di Indonesia maupun di luar negeri kan sama aja. Kenapa sih harus di luar negeri? Misalnya begitu. Toh juga kamu nggak pinter-pinter amat, kenapa mau kuliah di luar negeri? Misalnya begitu. Ada orang mengatakan begitu. Tapi kalau saya berpikirnya gini ya, kuliah di luar negeri itu bukan masalah kita ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik, bukan masalah kita itu merasa lebih pintar sehingga kita harusnya kuliah di luar negeri, bukan seperti itu. Kuliah di luar negeri itu adalah untuk membentuk kepribadian kita. Karena bagi saya, kenapa saya kuliah di luar negeri? Karena saya merasa bahwa ada banyak pengalaman yang
saya ingin dapatkan dalam hidup ini, yang mungkin tidak akan saya dapatkan ketika saya kuliah di dalam negeri, gitu. Jadi tujuan saya kuliah di luar negeri adalah untuk personal development, untuk membentuk kepribadian saya, pengembangan diri saya, sehingga nantinya saya akan lebih siap berkompetisi dengan orang-orang lain, baik dari lulusan dalam negeri maupun luar negeri, gitu. Jadi tujuannya bukan pada kualitas pendidikannya, bukan, karena benar itu tadi, di mana-mana sekolah juga sama aja kok, karena sekarang akses informasi itu sudah terbuka lebar. Kalian bisa mengenal banyak orang dimanapun, gitu ya. Kayak Eka misalnya kemarin ke Afrika segala macam, itu luar biasa gitu. Walaupun misalnya S1-nya Eka bukan di luar negeri gitu kan, atau bukan di kampus-kampus lain yang di Jawa misalnya begitu. Tapi kesempatan itu terbuka lebar untuk semuanya. Itu yang penting kita mau berusaha, dan kita terbuka terhadap apapun pengalaman yang akan datang ke kita sepanjang itu masih positif. Gitu ya, mungkin ya, siapa namanya tadi, Nastiti. Jadi jangan ragu, tetap komitmen, yang harus dibenahi pola pikirnya. Pola pikirnya adalah saya ke luar negeri bukan karena saya ingin mencari pendidikan yang lebih baik, tapi karena saya ingin mengembangkan diri. Kalau orang itu bilang saya nggak cocok ke luar negeri, ya karena saya begitulah, makanya saya harus ke luar negeri untuk saya menjadi orang yang lebih baik kan, gitu loh jadinya. Jadi buat lebih ke konstruksi pikiran-pikiran seperti itu, sehingga kita akan lebih pede kan, gitu ya. Oke. Terima kasih Kak Uti. Jadi mungkin preparation sebelum ke sana pun sebenarnya butuh waktu juga ya kan. Ya. Bagaimana beradaptasi dengan culture yang sangat berbeda, signifikan berbeda gitu ya. Itulah yang membentuk kita kan Iya sebenarnya. betul. 24 jam 7 hari ngomong sama orang yang nggak berbahasa Indonesia gitu. Bahkan kita mimpi pun dalam bahasa Inggris bisa kan? Iya bener. Terus udah balik-balik ke Indo, terus kita ngomong istilah bahasa Inggris dibilang tak boleh gitu. Curhat banget ya. Oke, ini yang terakhir nih Kak. Terkait dengan LPDP. Katanya LPDP yang sekarang itu kan harus ada LOA gitu ya, Letter of Acceptance dari universitas yang ingin kita tuju gitu. Mungkin Kak Putri punya informasi terkait dengan update LPDP yang terbaru. Kalau misalnya kita sudah terima tapi tidak diterima, misalnya sudah dapat LOA tapi tidak diterima beasiswa LPDP, apakah di blacklist dari universitasnya atau tidak? Ini pertanyaan dari Kadek Dwi Wahyuni. Kadek Dwi Wahyuni, kayaknya kenal ya, namanya kayaknya agak familiar, tapi saya nggak tahu nih. Ya, intinya kalau kenal, halo, kalau nggak kenal, salam kenal. Kalau LPDP sebenarnya saya nggak terlalu tahu update terbarunya seperti apa ya. Tetapi kalau ini masalah LOA, sebenarnya yang lebih menakutkan itu mencari beasiswanya ketimbang mencari kuliahnya sebenarnya. Karena kalau kita dapat kuliah tapi nggak dapat beasiswa, kalau saya pribadi saya nggak akan berangkat karena saya nggak punya duit untuk kuliah di luar negeri dengan biaya yang sangat tinggi seperti itu. Jadi bagi saya lebih menakutkan adalah mencari beasiswanya. Nah sekarang katanya LPDP mensyaratkan harus ada LOA dulu, ya baru bisa melamar LPDP. Jadi sebenarnya itu adalah suatu hal yang tidak masalah, dalam arti gini, coba aja apply ke universitasnya, mungkin membayar biaya pendaftaran kayak saya dulu kalau nggak salah 3 juta ya, 3 juta untuk ke Leiden biaya pendaftaran. Oke, kalau kita nggak lolos LPDP ya pada akhirnya kita akan rugi 3 juta gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya akan di blacklist atau tidak, sebenarnya kampus itu di luar negeri terutama dia akan sangat paham dengan kondisi kita. Ketika misalnya kita sudah lolos di suatu universitas, lalu kemudian kita tidak mendapatkan beasiswa, kita kirim email ke mereka, kita bilang bahwa kita nggak jadi kuliah karena keterbatasan dana. Karena saya nggak punya dana untuk kuliah di sana. Mereka tidak akan memblacklist kita, karena mereka tahu bahwa kita, terutama kita di Indonesia, kita dari negara dunia ketiga gitu kan. Terus kemudian untuk sekolah di sana membutuhkan biaya yang sangat tinggi, jadi itu tidak masalah. Karena saya pun pada saat itu melamar LPDP setelah saya dapat LOA memang, lalu kemudian saya sempat nggak lolos LPDP 1 kali, sehingga saya harus menunda kuliah saya. Jadi saya jelaskan pada pihak Leiden, saya bilang, maaf saya waktu itu belum lulus beasiswa, saya ingin menunda kuliah saya 1 semester, apa bisa? Karena saya akan mencoba untuk melamar kembali beasiswa yang sama. Saya bilang gitu.
Akhirnya dia bilang, oh iya tidak masalah, nanti startnya di September aja, bla bla segala macam. Akhirnya ternyata saya dapat dan ya udah lanjut. Kalaupun saya tidak dapat LPDP, mereka tidak akan istilahnya memblacklist atau apa enggak, karena ya mereka paham betul kondisi kita, gitu. Oke, ini kayaknya trauma universitas di Indonesia deh, yang ada blacklist. Iya. Kalau di Indonesia kan begitu ya, apalagi waktu SMA, misalnya udah keterima terus nggak jadi ngambil kan di blacklist sekolahnya. Iya benar, itu SMA ya sis ya. Oke, oh ya katanya pernah ketemu nih Kak di acara. Oh iya, di acara MG, ya jadi aman ya Kak itu. Oh iya. Ya, jadi selamat mencoba gitu ya. Jadi untuk apply dulu ke universitasnya, kemudian mungkin juga sembari mencari beasiswa gitu ya. Karena semuanya yang penting kita sudah punya reason ya kenapa kita menunda atau tidak jadi gitu. Yang penting komunikatif lah intinya. Ya. Oke, ada lagi kah teman-teman? Kalau tidak ada, saya cukupkan di sini. Terima kasih banyak Kak Putri, Kak Uti yang sudah meluangkan waktunya. Nanti saya hubungi lagi Kak untuk topik yang lainnya ya Kak Uti ya. Siapa tahu bisa kolaborasi dengan Balik Kindness. Balik Kindness ya. Nanti oh Eka tak undang juga ke Balik Kindness kan. bisa. Mutualisme lah kita ya. Oke. Thank you Eka dan teman-teman semua ya yang sudah hadir dan memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga ada hal berguna yang bisa digunakan lah untuk kehidupan ke berikutnya. Untuk kehidupan berikutnya. Jadi teman-teman silakan, tadi sudah dicatat kontaknya Kak Putri, kalau misalnya ada yang pingin ditanyain mungkin kurang jelas gitu bisa juga, atau misalnya ke teman-teman dari Mandala juga bisa gitu ya. Mungkin Kak Uti ada sedikit closing statement gitu Kak, untuk memotivasi teman-teman di sini ya, sudah bergabung hampir 2 jam. Closing statement, kira-kira apa nih Kak? Apa ya? Mungkin sebenarnya sama dengan yang tadi ya, closing pada saat saya presentasi itu. Jadi jangan sampai pikiran kita yang menghambat kita untuk bergerak gitu. Karena sebenarnya itu adalah itu pasti ada di setiap orang, karena setiap orang berproses ya. Kadang-kadang pikiran kita itu yang membuat jangan deh gini, nanti begini, nanti begitu. Sulit sekali untuk bergerak karena antisipasi kita tuh banyak banget. Maksudnya ini kita tuh terhadap masa depan, prediksi kita terhadap apa yang akan terjadi itu terlalu banyak gitu kadang-kadang. Jadi itu yang akan menghambat kita sebenarnya. Jadi kita sama-sama belajar, saya pun sedang belajar juga untuk mulai lebih let go aja. Apapun yang kita inginkan, jalani aja. Apapun hasilnya nanti yang kita pikirin gitu. Jangan sekarang dipikirin. Saya sering juga cerita sama sahabat saya tuh, kesulitan saya tuh sebenarnya di situ. Jadi saya sekalian mengingatkan diri saya sendiri nih sekarang, mengingatkan diri saya sendiri untuk berusaha ringan dalam menjalani setiap hal yang kita mau lakukan gitu ya. Karena pada akhirnya hasil itu nggak bisa kita kontrol sepenuhnya kan. Hasil itu atas restu di atas juga, atas dukungan orang-orang sekeliling kita juga. Kalau hanya kita yang menjadi kontrol terhadap hasil itu, bisa aja tuh kita kontrol semuanya. Tapi ternyata kan enggak. Gitu. Jadi ya udah let go aja, jangan sampai pikiran kita menghambat kita dalam bergerak. Dan please jangan takut untuk sekolah ke luar negeri. Banyak sekali pengalaman yang akan kalian dapatkan ketika kalian sekolah di luar negeri. Ya. Thank you. Itu aja. Oke, terima kasih banyak. Boleh minta tepuk tangannya buat Kak Putri ya, tepuk tangan virtual. jadi intinya nggak usah overthinking lah ya, yang penting kerjain aja dulu gitu, apapun hasilnya nanti gitu ya. Dan semangat juga buat teman-teman dimanapun berada yang ingin preparation untuk beasiswa, semoga semoga bisa lulus dan bisa sekolah di tempat yang diinginkan tentunya, dan juga mendapatkan karir sesuai dengan rencana. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Putri, dan buat teman-teman tentunya nanti setelah ini kita akan kirimkan form evaluasi tentunya ya, form feedback untuk kepentingan improvement sebenarnya sih untuk sesi-sesi Mandala selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman punya request sesi apa sih yang nanti kita akan bisa kembangkan atau mungkin teman-teman butuhkan, itu bisa juga di input ya, dikasih inputnya di form feedback atau evaluasi gitu.
Jadi sama-sama sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman ya intinya perlu gitu istilahnya ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman, dan kalau ingin menghubungi tim Mandala lebih lanjut bisa follow IG kita di Mandala Data. Dan tentunya teman-teman juga ya beberapa sudah masuk di grup WhatsApp. Ada juga ada Erma, ada saya, ada Wira di situ, ada Dera juga yang bisa teman-teman hubungi terkait dengan konsultasi data juga gitu. Terima kasih banyak semuanya, dan mungkin saya minta izin untuk foto bareng kali ya. Seperti biasa. Sekarang foto zaman 2020 itu foto kotak-kotak. Kotak-kotak yang berjejer ya. Berarti semua harus nyalain video nih. Oh iya benar. Teman-teman silakan diperlihatkan wajah ganteng dan cantiknya gitu ya. Siapa tahu akhirnya ketemu gitu kan. Siapa tahu di jalan gitu ketemu. Oke, ini saya minta tolong Wira mungkin ya, Wir bantu capture. Siap. Yang lain gimana? Sudah dihidupin dulu? Masih ada kayaknya ada beberapa deh. Kita tunggu. Oke, teman-teman kalau bersedia silahkan menghidupkan kameranya. Ya, oke. Oke. Ya, kita mulai ya. Ya. Masih ada lagi Kak atau gimana? Kita tunggu. Oke, mungkin udah kali ya, Wir? Udah ya? Nah, Oke. Ya, dihitung. 1, 2, 3. Oke, Ya. ada. Sekali lagi, Wir. Sekali lagi. Gaya bebas ya. Belum terasa ya? Belum. Yang gini dong. Happy. Supaya kelihatan sesinya nggak tertekan gitu ya kan? Iya. Jadi lebih gini ya, lebih bergaya. Iya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Sukses untuk menyusun motivation letter-nya. Dan Kak Uti, terima kasih banyak Kak. Kita mau direpotkan lagi untuk kedepannya ya.